Shalom sahabat, hidup untuk bersaksi di situasi apapun, keadaan apapun, apapun yang dialami baik suka dan duka. Hidup untuk bersaksi, bagikan, beritakan kabar baik dari Tuhan Allah yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus itu. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, saya perkenalkan, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Asal saya dari Aceh, Nanggro, Aceh Darussalam. Tepatnya di Kabupaten Pidi. Berarti saya ini orang Pidi, Aceh Pidi. Dimanapun Anda berada, saya menyapa Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya berada di Sulawesi Utara. Di belakang saya ini banyak tanaman tumbuhan. Sebenarnya di belakang persis saya ini ada gunung. Gunung yang sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ada sungai mengalir sangat bagus. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan suara gemuruh sedikit. Mungkin itulah sungai yang mengalir, air jernih. Ini menunjukkan di wilayah Sulawesi Utara ini sangat subur, sangat indah. Sekali lagi saya menyapa saudara, hidup untuk bersaksi. Sebelumnya saya akan saksikan di sini, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa itu. Awal mulanya di tahun 89-90-an saya keluar dari Sumatera. Saya injakkan kaki saya di Pulau Jawa, di perairan Malaysia, di banyak tempat di Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, di Pulau Jawa. Saya ada hadir di banyak tempat. Saya langkahkan, saya keluar dari Aceh. Situasi konflik yang sangat mengerikan di Aceh. Saya berpikir sepertinya saya tidak bisa di Aceh. Saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, saya cari ketenangan. Di mana-mana saya injakkan kaki saya. Saya coba mabuk, saya coba pesta fora, saya isap ganja, saya pakai obat-obatan untuk mencari kesenangan diri saya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Kristus? Saya cari kemana-mana, saya lakukan apa saja untuk menenangkan hati saya. Saya masuk ke masjid, saya sholat, saya beribadah, saya mengaji. Saya lakukan apa saja untuk menenangkan diri saya. Saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman kemana-mana. Tidak pernah saya dapati. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus itu, saya dapatkan aman, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan ketenangan, saya dapatkan kasih itu hanya di dalam Yesus itu. Pertanyaannya, saudara kekasih dalam Kristus, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus itu? Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Beliau sangat baik. Orang ini dari Jogja, tepatnya di Jogja, orang Jogja. Saya bertemu dengan teman ini di Bandung, ya, di Bandung, Jawa Barat. Tepat jelasnya di Jatinangor. Di Jatinangor ini ada universitas, ada STPDN, ada IKOPIN, ada AIKA, dan ada UNPAD. Jadi 4 universitas ini seperti menyatu satu daerah, satu tempat ini. Ya, beliau kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian. Apa yang terjadi, saudara kekasih dalam Kristus? Saya orang yang cukup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya melanggar hukum. Saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya pengedar ganja. Saya pengedar narkoba, saya pengedar obat-obatan, saya selalu mabuk-mabukan. Coba bayangkan, orang-orang yang nakal-nakal, saya jual itu ganja. Bahkan mahasiswa, saya jual itu ganja. Itu menunjukkan hidup saya begitu benar-benar bejat hidup saya.
Ya, saya coba senangkan diri saya dengan narkoba. Saya cari kesenangan. Saya cari ketenangan dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan teman-teman saya bisa tertawa, saya bisa senang. Tetapi hanya sementara. Apa yang Tuhan kerjakan, saudara kekasih dalam Kristus? Saya berjumpa dengan seseorang namanya Hartman Budiarjo. Kami kenalan, kami berbincang-bincang. Tiba-tiba saya ketahui dia orang Kristen. Mulailah tidak terima hati, pikiran, dan perasaan saya. Kenapa? Karena orang ini orang Kristen. Sudah saya tidak suka dengan orang ini. Orang ini menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan, saudara kekasih dalam Kristus. Kayak apa sikap hati saya waktu itu? Kenapa? Karena nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang najis dalam hidup saya. Bayangkan nama itu yang diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya dengan teman ini. Tetapi karena teman ini, sahabat ini sangat baik, sangat bagus, saya tenangkan diri saya. Saya coba, saya diam. Dia cerita tentang Yesus itu. Lalu saya bertanya dengan teman ini. Apa pertanyaan saya? Saya katakan, Mas, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Dan kenapa orang Kristen itu menyembah patung? Itu pertanyaan saya. Banyak Tuhannya dan menyembah patung juga. Lalu saya katakan demikian. Teman ini menjawab dengan penuh kasih. Apa jawaban teman ini? Bapa mengutus anaknya. Dia ingin meyakinkan kepada saya siapa Yesus itu. Dia katakan Bapa itu mengutus anaknya. Logika saya, pikiran saya, masa Bapa mengutus anaknya berarti ada mamaknya. Bapa mengutus anaknya, Bapa itu Tuhan Allah sendiri. Mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus itulah Tuhan dan Allah sendiri. Dia terangkan sedemikian rupa, saya tidak mengerti. Kita manusia yang berdosa, condong jatuh dalam dosa. Dulu Tuhan itu menurunkan nabi, Tuhan menurunkan rasul, dia cemooh. Manusia waktu itu mencemooh, menghina, mencaci, memaki, bahkan membunuh. Lihat, diturunkan nabi dan rasul tidak bisa. Akhirnya dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus itu. Lewat perawan suci Maryam itu. Ya, mengandung lewat kekuatan Roh Kudus, Roh Ilahi. Firman itu hidup, firman itu menjadi manusia. Kalam Allah itu, perkataan Allah itu, dan mengandunglah Maria dari Roh Kudus itu. Ya, akhirnya saya teringat dengan cerita di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, dan dalam Injil diceritakan lebih jelas. Isa Al-Masih, Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Dia terangkan, dia ceritakan tentang Yesus. Saya tidak mengerti. Dia bikin ilustrasi seekor semut. Jikalau dia akan masuk ke jurang api, kalau kita bendung sebelah kanan, dia akan lari sebelah kiri. Ini seekor semut. Dia ilustrasikan seperti itu. Kalau kita tutup di belakang, dia akan jalan ke muka. Kita tutup di muka, dia akan jalan ke belakang. Kalau kita ambil semut ini, kita cubit dia, kita ambil seekor semut ini, akan mati. Tetapi kalau kita menjadi semut, kita katakan kepada semut ini, hai kawan, jangan ke sana. Dia jelaskan seperti itu, tetapi masih juga saya tidak mengerti, saudara kekasih dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana sehingga saya menjadi mengerti? Pertanyaannya, saudara kekasih dalam Kristus. Dia ceritakan, aku orang Jogja, orang Jawa. Kalau kau mau pergi ke Jogja, tentunya kau pilih saya. Kau tidak pilih teman yang lain. Teman saya kebetulan ada Benny Tobing, ada Herbert Mangunsong, ada Datra, ada teman-teman yang lain. Tidak mungkin kau pergi dengan dia. Harus kau pergi dengan aku, karena aku orang Jogja. Aku sangat mengetahui Jogja. Apalagi kalau aku mau pergi ke Aceh, tentunya aku pilih kau ini, karena kau ini orang Aceh.
Jadi kau yang tahu tentang Aceh, kau bisa menunjukkan tentang Aceh terhadap diriku. Demikian Tuhan, hanya orang dari surga itu datang ke dunia ini untuk membawa orang ke surga itu, saudara kekasih dalam Kristus. Masih juga saya tidak mengerti. Semakin hari, banyak waktu, mengikuti minggu, mengikuti bulan, saya perhatikan teman ini sangat baik. Tadinya saya curiga, jangan-jangan teman ini, sahabat ini ingin mengkristenkan saya, ingin mempengaruhi saya. Saya ini orang yang sudah punya agama. Agama saya agama Islam ya. Saya orang Muslim. Saya punya agama dan saya juga beribadah, saya sembahyang. Saya perhatikan apa yang terjadi. Teman ini suka beribadah, dia suka sembahyang. Maksudnya dia suka berdoa. Mau tidur, dia berdoa. Saya mau tidur, saya tidak berdoa. Saya hanya sholat-sholat aja. Ya, 5 waktu, ya itu pun kadang-kadang bolong-bolong juga, saudara kekasih dalam Kristus. Karena saya bukan orang yang sangat taat sekali, tidak. Tetapi saya suka sembahyang. Saya suka mengaji. Kalau di masjid atau di tempat tertentu, ya bahkan di kos-kosan saya mengaji. Bagaimana saya mengaji? Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya mengaji seperti itu. Saya baca ayat-ayat surat-surat yang lain, ya. Tetapi luar biasa teman ini. Dia membaca Alkitab begitu khusyuk, begitu tenang. Dia perhatikan ayat per ayat. Setelah itu dia berdoa. Dia diam. Begitu cukup waktu yang lama dia berdoa. Saya berpikir sebelumnya, orang Kristen itu hanya 1 kali berdoa. Di hari Minggu aja. Ternyata orang ini malam mau tidur dia berdoa. Bangun tidur dia berdoa. Sangat lama lagi dia berdoa, dia pejamkan, dia diam, dia duduk, dia diam. Kenapa saya tahu? Saya satu kamar dengan teman ini. Saya intip dia berdoa, saya intip begini. Dalam hati saya, bodoh sekali kau orang kafir. Dia petik gitar suaranya false lagi. Dan dia nyanyikan lagu, tetapi lagunya saya menyentuh hati saya. Menarik sekali lagunya. Apa yang dinyanyikan? Apa yang dilakukan oleh teman ini? Dia katakan, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Itu kalimat lagu-lagunya. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosa-dosaku. La 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 la. Luar biasa teman ini, dia katakan masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan dosa-dosaku. La 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 la. Saya setiap hari bergumul dengan dosa. Saya setiap hari terintimidasi dengan dosa. Dan saya selalu berbuat dosa. Dan condong terus saya berbuat dosa. Setiap hari saya terintimidasi. Setiap hari saya tertuduh dengan dosa. Makanya saya banyak sekali saya katakan dengan Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Engkau ya Allah. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Setiap hari saya tertutup, saya terintimidasi dalam diri saya berdosa. Apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Kristus? Semakin hari, semakin banyak waktu saya dengan teman ini. Saya perhatikan karakternya, saya perhatikan hidupnya. Dia sangat baik. Tadinya saya salah menilai. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya.
Belum pernah orang ini ajak saya, ayo Aliuddin kita ke gereja. Tidak. Tetapi hidupnya dia contohkan. Teladan hidup. Baik, ramah, tulus, tanpa pamrih. Setiap hari saya lihat orang ini sangat-sangat baik. Bagaimana dia bersikap, berperilaku dengan teman-teman saya. Teman saya cukup nakal. Teman saya banyak yang tidak benar, betul-betul tidak benar. Hidupnya tidak benar. Tapi dia sangat baik dengan teman saya. Saya berpikir dengan saya aja dia baik. Saya perhatikan dengan teman saya yang tidak benar, hidup tidak benar. Kenapa saya tahu tidak benar? Karena saya melihat, mata saya melihat kehidupan teman-teman saya. Dan saya sendiri tidak benar. Banyak kejahatan yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan. Inilah hidup masa lalu saya pada waktu itu. Dan bagaimana teman ini menyikapi, ada tetangga, ada ibu-ibu, dia sangat ramah, dia sangat baik. Barulah saya ketahui orang ini orang baik. Orang ini orang benar. Saya suka orang ini. Saya senang orang ini karena tingkah laku dan perbuatannya. Apa yang dikatakannya, apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuatnya sama. Orang ini benar-benar baik. Saya berpikir tidak ada orang lagi baik di dunia ini, karena saya hidup penuh dengan kekerasan, saya hidup dengan kekonyolan, ya. Apalagi situasi di Aceh, ya. Saya hidup di Aceh, saya juga bergaul dengan saudara-saudara, teman-teman saya. Saya juga lama di kota Medan, saya hidup di kota Medan yang keras, dan saya hidup di Jakarta yang sangat luar biasa. Tetapi waktu saya di Bandung, saya berjumpa dengan seorang khatman ini. Saya lihat ternyata ada orang baik di dunia ini. Benar saya rasakan. Dia mengasihi saya, dia peduli dengan saya, dia betul-betul bersahabat dengan saya. Sebelumnya saya tidak kenal orang ini, tetapi waktu saya datangi, saya kunjungi, dia izinkan saya nginap di kamar kos-kosannya. Karena dia baik, karena dia ramah, saya manfaatkan kebaikan teman Hatman Budiarjo ini. Saya manfaatkan. Coba begitu liciknya diri saya ini, saya manfaatkan. Tetapi lihat banyak waktu saya perhatikan, ya, hidup saya sama teman ini, dia berdoa, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah kehidupan yang mempermalukan diri saya. Saya berpikir saya orang baik, saya orang ramah, saya orang yang punya agama, saya orang yang lebih benar daripada orang ini. Ternyata begitu diperhadapkan dengan teman ini, saya tidak ada apa-apanya. Sedikit pun saya tidak ada apa-apanya. Ternyata orang ini betul-betul sangat baik, sangat ramah. Lalu saya bertanyalah dengan Tuhan. Apa pertanyaan saya dengan Tuhan? Dalam hati nurani saya bilang begini dengan Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini? Aku suka dia. Kenapa? Karena dia ramah, karena dia baik. Aku senang dia. Saya berargumentasi dengan Tuhan itu. Dan saya katakan dengan Tuhan seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi, kasihan sekali teman ini. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan kasihan teman ini. Padahal sebenarnya teman inilah yang kasihan kepada saya. Tapi teman ini tidak banyak bicara, tidak pintar bicara, tapi hidupnya berbicara. Kasih itu. Saat saya dengan teman ini, saya dapatkan kasih, saya dapatkan persahabatan, saya dapatkan persaudaraan, saya dapatkan terhadap seorang Hatman Budiarjo ini yang saya katakan kafir, yang saya katakan tidak diterima
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi saya dapati orang ini baik, orang ini ramah, dan saya katakan orang inilah orang kafir. Saya menangis, saudaraku yang kasih dulu. Saya berduduk, saya menangis, menetes air mata saya jatuh. Air mata saya jatuh. Hati saya hancur. Kenapa? Karena dosa yang telah saya lakukan. Tadi saya sudah diperingatkan dengan Tuhan. Orang ini baik, sangat baik, betul-betul baik. Saya rasakan kebaikannya. Saya nikmati persahabatan saya dengan teman ini. Dia betul-betul tunjukkan kasih, persaudaraan itu. Dan mulailah roh Tuhan menyentuh hati pikiran saya. Dia ingatkan dosa saya yang sudah lama, di belakang dosa saya yang sudah lama, yang saya sudah lupa. Dan dosa yang sedang saya jalani, Tuhan nampakkan, Tuhan tunjukkan. Seperti bercermin saya dapat melihat diri saya ini buruk, penuh dengan dosa, dan condong jatuh dalam dosa. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun atau korban apapun. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, potong sapi, potong kambing, potong domba. Mulailah Tuhan mengingatkan kepada saya tentang cerita teman ini, bagaimana Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Dia mati di kayu salib, dia menjadi kutuk. Sebenarnya kita yang terkutuk. Dia tebus. Dia contohkan teladan hidup sebelumnya. Dari kanak-kanak, dari remaja, dia bisa berargumentasi dengan ahli kitab, ahli Taurat. Sangat luar biasa Yesus ini. Dan dia contohkan teladan hidup. Dan dia melakukan banyak mujizat-mujizat, kuasa ilahi, perbuatan ilahi, karakter ilahi, hidup ilahi. Dia contohkan ke banyak orang. Orang-orang melihat, orang-orang memperhatikan apa yang dilakukannya. Mujizat kuasa, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang kusta juga disembuhkan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan hidup kembali. Teringat saya cerita tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran surah Maryam. Saya dengar dari guru-guru saya dengar tentang doktrin bagaimana Isa Al-Masih juga dari buayan. Dari kecil dia sudah bisa berbicara, begitu hebat, luar biasa, dan dia juga punya kuasa. Barulah saya terdiam, saya menangis, hancur hati saya. Saya betul-betul menangis. Dan saat itulah Roh Kudus menyentuh pikiran, hati, dan perasaan saya. Dan terus saya menangis. Karena saya menangis, saya tutup mulut saya. Dan saya ingin menjerit tiba-tiba. Saya dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup saya. Roh Kudus itulah yang memberi pengertian kepada saya. Siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus itu. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Tidak kurang kerjaan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa manusia semua, siapapun di dunia ini. Dia menebus dosa kita semua. Dan saat itulah saya menangis, saya menjerit, dan Tuhan memberi pengertian kepada saya sehingga saya mengerti saya butuh Yesus. Yesus menjadi korban. Dia anak domba yang tidak bercacat. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan dosa. Sedikit pun dosa dia tidak lakukan.
dia melakukan yang benar, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi lihat, orang pada waktu itu mencaci, menghina, menghujat, mengolok, memukul, mencambuk, bahkan mentusuk dengan tombak, dan dia mati di kayu salib. Dia sudah katakan nanti dia akan mati dan dia akan bangkit. Dan betul saudara pengasih, dia tidak mati berkepanjangan seperti nenek moyang kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, orang sekeliling kita. Mati, terurai, dimakan cacing dan tanah, tinggal tulang-tulang. Tetapi dia bangkit bulat-bulat, dia hidup, dia contohkan kepada orang lain. Dia tunjukkan, maksud saya, dia tunjukkan dia tangan yang berlubang ditusuk. Dia tunjukkan kepada banyak orang, ratusan orang. Inilah membuktikan dia hidup dan dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia bersyafaat, dia menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Lihat, dia mencurahkan rohnya yang kudus. Berkelipat kali ganda. Makanya tidak heran begitu banyak sekarang orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu. Lewat kekuatan rohnya yang kudus. Dan saat itulah saya mengerti. Saya katakan, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Cerita ini tahun 1991, jalan 1992. Hampir 30 tahun sudah saya percaya dengan Tuhan. Isi saya waktu itu belum mau, karena dia orang Betawi. Ya lu gue, agama lu, agama gue. Lakum dinukum waliyadin. Dalam hati saya bisa disentuh, saya bisa dijamah oleh Tuhan. Saya berpikir isi saya suatu hari pasti dia akan percaya dengan Tuhan. Dan isi saya melihat karakter hidup saya, hari-hari saya dengan isi saya, tentunya dia dapat melihat saya berubah, cara berpikir berubah, hidup berubah. Siapa yang mengubah? Guru saya, ustadz saya, bapak saya, mama saya, kakak abang saya, paman saya, bibi saya, keluarga saya tidak bisa mengubah hidup saya. Dan saya sendiri, saya tidak bisa mengubah hidup saya. Tapi Yesus Kristus lewat kekuatan rohnya yang kudus mengubah hati, pikiran, perasaan saya ini. Dialah yang mengubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya akuilah dengan Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Karena saya telah memiliki Tuhan, saya percaya dengan Tuhan. Saya ceritakanlah dengan teman-teman saya waktu itu di Bandung. Teman saya bawa temannya yang tidak pernah kenal dengan saya ceritakan, aku mengalami Tuhan, aku percaya dengan Tuhan. Dia dengar saya ceritakan tentang Yesus itu. Dulu saya tidak tahu tentang cerita banyak tentang Yesus. Saya hanya ceritakan, saya mengalami Tuhan. Roh Tuhan menjamah saya. Temannya mengatakan, gelo sia. Minta maaf, dia pakai kata kasar, anjing sia. Dia mau pukul saya. Orang lain, beberapa orang saya ceritakan tentang pengalaman saya ini. Mereka mau pukul saya. Teman saya cukup akrab dengan saya, namanya Adin ya. Adin ini saya ceritakan kepada teman saya, si Adin ini. Dia bilang, lo gue ingat istri lu, kalau nggak ingat istri lu, gue balok lu gitu. Mau dipukul saya. Saya mau dipukul saya karena saya menceritakan tentang Yesus. Saya tidak sabar, saya ingin cerita tentang Yesus. Kemana, dimanapun, situasi apapun, sampai saat hari ini, saya terus menceritakan, mengkobarkan tentang Yesus yang baik itu. Saya berubah karena nama Yesus itu. Tahun 1995, saya sekolah Alkitab di Jawa Barat. Di Jawa Barat saya sekolah Alkitab. Kelas 1, kelas 2,
dan saya lanjutkan teologi saya beberapa tahun. Saya selesaikan sarjana saya S1 di Pantai Costa. Kebetulan saya belajar di Pantai Costa, tapi saya ada juga belajar dengan orang-orang asing. Kurang lebih 4 tahun lebih saya belajar. Ya, semakin banyak belajar tentang Injil itu, saya tahu cerita sejarah gereja, ya, sejarah gereja bagaimana, ya, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, kitab-kitab Wahyu. Karena belajar, semakin banyak belajar, semakin dilengkapi, mempertahankan semangat iman percaya dengan Tuhan. Dan karena terus belajar, jadi saya bisa menceritakan banyak tentang Tuhan itu. Itu pun apakah saya mengetahui seluruhnya tentang Tuhan? Tuhan itu penuh misteri, sedikit pun belum ada apa-apanya. Saya banyak mengerti tentang Tuhan itu. Lihat, begitu misterinya Tuhan itu. Lewat kekuatan rohnya yang kudus, menuntun saya, membimbing saya, mengajar saya, memberi peka kepada saya, untuk saya terus dapat merasakan, dapat menikmati. Makanya dalam pemazmur katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan itu. Hari demi hari saya rasakan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya tidak sabar, saya ingin ceritakan tentang Tuhan. Saya sebelumnya tahun 1996, 1997, saya coba sudah pelayanan saya lakukan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, pulau-pulau yang kecil-kecil, suku-suku laut. Saya coba masuk, saya cerita tentang Yesus. Saya kabarkan tentang Yesus. Tidak sabar saya ingin cerita tentang Yesus. Banyak waktu berjalan, ya akhirnya orang-orang tahu siapa saya. Saya berubah betul-betul simbol agama saya rubah. Saya agama Kristen. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, sekali lagi, Tuhan itu tidak membawa agama, Dia membawa kebenaran dirinya, hidupnya. Kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi aja, haleluya, puji Tuhan, dan berdoa nangis-nangis keluar ingus-ingus, memang itu bagus. Sudah haleluya, bersuka cita, dan berdoa nangis-nangis keluar ingus-ingus, memang bagus itu. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah hidup kita ini jadi dampak bagi orang lain, dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dinikmati kehidupan ilahi, kehidupan Kristus, kehidupan di dalam Tuhan itu dapat terpancar, memancar buah-buah ilahi, buah-buah roh, seperti dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ada kasih, ada sukacita, ada pengampunan, ada pengorbanan, ada damai, ada pengampunan, tidak melakukan yang tidak sopan, melakukan yang benar, tidak salah, melakukan yang bukan dosa, tidak melakukan dosa. Buah-buah ilahi terpancar sendirinya. Karena kita mempercayai, karena kita tinggal dengan Kristus, karena kita menyatu dengan Kristus, maka terpancar sendirinya kasih ilahi, kasih Tuhan. Inilah yang saya alami, pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Dan saya tidak sabar ingin cerita tentang Tuhan. Saya juga cerita di gereja Bethel, di gereja Pantai Costa, di gereja Pentakosta, di gereja Karismatik, di gereja HKBP, di gereja GKI Bethlehem, GKI Immanuel, GKI Harapan, di GKI saya juga bicara, di Eukumene saya bicara, di banyak persekutuan saya juga bicara. Tidak sabar rasanya, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, ya, sahabat Kristus, ya, bersaksi, menceritakan tentang kabar baik kemana dan dimanapun berada. Terbukti saat hari ini lewat media ini saya ceritakan tentang kabar baik Tuhan. Dalam bahasa Aceh dikatakan habagot, abagot. Haba itu kabar, God itu baik.
kabar baik diberitakan kemana dan dimanapun kita berada. Saya menceritakan hampir seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Merauke saya sudah injakkan. Papua itu mulai dari Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Waropen, Merauke, saya sudah injakkan kaki saya. Bahkan PNG, Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, lembah, sungai, gunung, pelosok, desa, kampung saya masuk. Tidak sabar saya ingin cerita tentang Tuhan. Makan ubi, makan keladi, makan pisang, makan seperti itu, jenis itu. Berulang-ulang, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya rasakan. Saya nikmati bersama dengan Tuhan. Makan papeda, sagu, diaduk-aduk dengan air panas saya makan. Apapun yang penting bisa dimakan, saya makan. Kalau bicara situasi, keadaan yang saya alami cukup banyak saya alami, ya. Saya sudah melayani juga di pulau Nias, ya, Pulau Mentawai, pulau-pulau, banyak pulau saya layani di seluruh Indonesia. Saya masuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa seluruh pelosok sampai ke Banyuwangi, itu ujungnya Jawa. Di Banyuwangi pun ada Songgon, ada Rejeng. Saya masuk ke sana di mana-mana, apalagi Pulau Bali, ya, Pulau Lombok. Saya sudah masuk. Sumbawa juga saya sudah masuk. Kemana-mana, ya. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, sampai Tarakan sana. Saya sudah injakkan kaki saya, gunung, lembah, hutan. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Sinyal aja tidak ada, sinyal handphone. Tapi saya masuk, saya bawa isi saya. Saya bersama dengan isi saya. Kemana dan dimanapun saya bawa isi saya. Kadang orang banyak komplain, Bapak kok bawa isi terus? Pendeta Liudin kenapa bawa berisi terus? Ya, saya katakan saya bawa isi saya karena itu isi saya daripada bawa isi orang lain. Kemana-mana saya injakkan kaki saya. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, saya masuk Sulawesi. Saya masuk ke Sangir, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut, ujungnya saya masuk. Manila, Filipina juga saya sudah masuk. Malaysia Barat, Malaysia Timur, saya masuk. Mulai Johor, KL, sampai Perlis, Kedah, Alor-Star, saya masuk. Saya ceritakan tentang Yesus itu. Saya masuk Malaysia Timur, mulai dari Kuching, Sarawak, Sabah, ya, Bintulu, Sibu, desa, kampung, sungai, aliran sungai. Saya masuki, saya cerita tentang Yesus itu. Kemana dan dimanapun saya berada. Ya, banyak negeri-negeri lain, bahasa negara lain. Saya juga masuk di Singapura. Ya, saya sudah keliling ke banyak tempat yang susah saya sebutkan lewat media ini. Situasi sulit, keadaan sulit, situasi apapun bagi saya beriman dengan Yesus. Saya percaya dengan Yesus. Bagi saya sekarang, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tidak sabar saya ingin ceritakan tentang Yesus itu. Demikianlah kesaksian saya hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dimanapun Anda berada, yang mempercayai Yesus Tuhan dalam hidup Anda, bagikan cerita tentang Yesus itu. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai selama-lamanya, ya. Percayalah dengan Tuhan, bagikan kebenaran ilahi itu, kabarkan kabar sukacita itu ke banyak orang, kemanapun, dimanapun, situasi apapun. Saat hari ini COVID-19 membatasi banyak pemberitaan tentang firman Tuhan. Lewat media HP ini, kita juga masih bisa bicara tentang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang selalu menjaga kami, melindungi kami. Terbukti sampai saat hari ini, lewat media telepon ini, Engkau masih memperhatikan kami, Engkau menjaga kami. Sementara banyak orang-orang yang sudah dipanggil oleh Engkau Tuhan. Bahkan ada orang di rumah sakit, mereka penuh dengan kesakitan.
Mereka menunggu dengan kesakitan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang menunggu ajal kematian mereka. Tetapi Engkau masih menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami dapat melihat sanak famili keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami. Kami penuh sukacita, kami dalam perlindungan Engkau Tuhan. Bahkan kami kuat, kami sehat di suasana COVID Corona ini. Berkati semua kami yang mendengarkan media handphone ini, kesaksian hamba-Mu ini Tuhan. Berkati mereka semua, siapapun, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih yang telah mendengar kesaksian hamba-Mu ini, yang susah dihibur, yang putus asa dibuka jalan, yang gundah gulana, Engkaulah jawaban. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara kekasih dalam Kristus. Mari sahabat kekasih dimanapun Anda berada, beritakan, kabarkan Injil kebenaran itu, sukacita itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerah-Mu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua